warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini ya Bapak di Organi Lubis akan membawakan mata pelajaran hari ini di kelas kalian. Tapi terlebih dahulu kita harus membaca doa ya untuk aktivitas kita dan kegiatan belajar kita hari ini. Nah, boleh dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya kamu. Kan Pak. Ya, jadi siapa? Saya. Nah, Bukle. Ya. Ya, jadi ketua kelas bawa doa ya seperti biasa. Ya, oke, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin. Semoga ya pembelajaran hari ini bisa menambah ilmu kita dan pastinya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, baik. Hari ini gimana kabarnya semua? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Ya, Pak. kira-kira hari ini kalau kita belajar udah pada semangat belum? Semangat Pak. Ya, itu kayaknya yang di ujung sana belum semangat itu. Semangat Pak. Masih pelan suaranya, berarti belum semangat nih ya. Nggak apa-apa, wajar masih pagi ya. Jadi di sini kalau misalnya Bapak tanya kabarnya, anak-anak bisa menjawab dengan alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, bisa? Oke, Bapak mulai ya. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, oke. Apapun kegiatan kita hari ini harus tetap kita mulai dengan semangat yang tinggi ya, supaya pembelajaran hari ini juga kita dapat gampang mudah diterima. Oke. Nah, kira-kira hari ini ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Nggak tahu ya. Ya, jadi hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih. Berarti tadi malam nggak ditengok rosternya ini. Nah, hari ini kita akan belajar fikih. Nah, tapi pada materi yang akan Bapak sampaikan itu di bab 1 ya, di buku fikihnya silakan dibuka. Nah, itu kita belajar tentang puasa. Puasa ya. Puasa. Oke. Nah, jadi kira-kira puasa yang anak-anak tahu itu apa? Nahan lapar, Pak. Nahan lapar, benar. Nahan lapar, nahan Boleh haus. minum. Nggak boleh minum, betul. Sama Nggak boleh kentut dalam air Pak. Ya, nah, itu nanti Bapak jelasin ya. Nah, sebab itu bulan puasa di sini identik dengan bulan Ramadan. Ya. Jadi kali ini ya Bapak akan menyampaikan ya itu tentang puasa wajibnya, yaitu puasa di bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan tadi. Nah, puasa itu sebenarnya ada puasa sunnah juga, nah, atau puasa ganti juga. Nah, tapi di sini kita akan membahas itu puasa wajib terlebih dahulu, puasa Ramadan. Nah, jadi benar puasa itu artinya ialah menahan diri. Nah, jadi boleh dibuka bukunya, silahkan dicatat ya. Jadi puasa secara bahasa itu dari bahasa Arab saum ya, artinya itu menahan diri. Nah, kemudian secara istilah ya ialah menahan diri dari lapar, haus, dan segala hal yang membatalkan. Ya, maaf ya tulisan Bapak jelek ya. Membatalkan mulai
dari terbit matahari hingga terbenam matahari. Oke. Nah, oke. Ya, boleh kita baca sama-sama. Puasa secara bahasa ialah apa nih? Saum ya. Ya, itu artinya menahan Diri. Menahan diri. Nah, secara istilah ialah menahan diri dari lapar, haus, dan segala hal yang membatalkan, mulai dari terbit matahari hingga terbenam matahari. Nah, jadi secara bahasa itu ini ya, menahan diri, dan secara istilah itu artinya ini ya, udah dicatat tadi ya. Ya Pak. Jadi mulai terbit matahari itu kira-kira jam berapa? Ada yang tahu nggak? Jam 7 Pak. Jam 7 ya. Oke, terbenam matahari Jam 6 Pak. jam 6. Nah, jadi simpelnya patokan kita mulai berpuasa itu dimulai dari waktu azan subuh, dan kita buka puasa itu mulai azan maghrib. Iya benar. Jadi yang kita tahu ya, namanya bulan puasa pasti banyak itu kan orang ya, terutama kita muslim pasti melaksanakan bulan puasa itu sendiri ya, sejak dia berusia dewasa. Nah, karena perintah puasa itu juga di sini itu sudah ada di Al-Quran ya. Jadi Bapak jelasin terlebih dahulu kenapa kita seorang muslim itu harus berpuasa, karena sudah ada di Al-Quran perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang tahu kira-kira nggak di surah apa? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Jadi di sini dia di surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, ada yang tahu nggak bunyi ayatnya seperti apa? Nggak tahu ya. Oke, Bapak bacakan ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi itu ayatnya. Mengapa seorang muslimin itu harus berpuasa? Karena diperintahkan bahwasanya sebelum orang-orang terdahulu kita, nah kita harus berpuasa agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Ya, jadi tujuan puasa itu apa? Nah, jadi kita harus tahu juga tujuan puasa itu bukan cuma sekedar lapar dan haus ya, bukan itu aja. Jadi memang sebenarnya kita meraih sebanyak-banyak pahala menjadi hamba Allah ya, dengan mentaati perintahnya agar menjadi hamba yang bertakwa. Benar. Nah, jadi ini dicatat ya. Ya Pak. Al-Baqarah ayat 183. Nah, di sini Bapak juga bakalan kasih tahu lagi nih. Nah, jadi di puasa itu juga, nah ada syarat-syaratnya. Nah, di sini Bapak bedakan menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Ya, syarat wajib itu apa? Jadi hal-hal apa ya yang mewajibkan kita tuh harus berpuasa. Nah, yang pertama itu Islam. Kenapa harus orang Islam? Kenapa orang yang non Islam itu ya itu nggak dianjurkan untuk berpuasa? Karena seperti ada di rukun Islam ya, bahwasanya kita harus melakukan bulan puasa di bulan Ramadan. Itu satu. Kemudian perintah Allah melalui yang ada di surah Al-Baqarah ayat 183 itu juga. Jadi kita memang sebagai muslim yang terakhir muslim ya, kita wajib melaksanakan bulan puasa. Hukumnya itu wajib. Wajib itu apa? Dilakukan berpahala, berdosa masuk neraka. Ada yang mau masuk neraka? Enggak Pak. Temen saya mau Pak. Ya, jangan ya, nauzubillah min dzalik, karena neraka itu bukan tempat yang indah ya.
Itu tempat bener-bener yang saya sendiri pun nggak sanggup membayangkannya, sambil memang itu kuasa Allah untuk memberi hambanya yang tidak mentaati segala aturan dan perintahnya ya. Jadi pertama itu Islam, kedua itu balik. Nah balik itu artinya orang yang sudah mengalami pubertas. Nah jadi kalau laki-laki itu dialami dengan mimpi basah atau seperti bapak ya. Nah jadi mulai ada tumbuh seperti jakun ya, ada bulu-bulu halus ya, ada jenggot ya, ada kumis, ada bulu tangan gitu ya. Nah jadi secara biologis itu dijelaskan seperti itu ketika seorang laki-laki itu sudah menginjak masa pubertas. Kemudian wanita itu apa? Nah dia sudah mengalami menstruasi. Jadi ketika wanita sudah mengalami menstruasi, maka dia sudah dikatakan balik dan sudah hukumnya menjadi wajib untuk melaksanakan puasa itu sendiri. Nah kemudian di sini ada juga dia berakal. Nah maksudnya itu berakal, jadi orang yang memang dia punya kelainan mental ya kan, atau mungkin memang orangnya bisa kita katakan gila, nah itu tidak diwajibkan karena dia sendiri pun pasti belum paham maksud dia melakukan setiap kegiatan dia itu apa, tujuan dia pun apa. Bisa saja dia berpuasa ya menahan lapar, menahan haus, tapi dia nggak tahu makna dari puasa itu sendiri. Bahkan ibadah yang wajibnya pun bisa saja tidak dilakukan. Nah jadi kenapa diwajibkan yang berakal ya? Ada yang nggak berakal di sini? Nggak ada Pak, ada ODGJ Pak. DGJ ya. Ya kabur dari RSJ mungkin ada di sini, murid-murid di sini ya enggak ya. Oke, kemudian di sini ada juga namanya mampu ya. Mampu dikatakan di sini itu seperti ya kita ya yang pada umumnya yang masih bisa beraktivitas, yang masih bisa sehat secara fisik ataupun rohaninya. Nah, jadi kalau orang yang mungkin dia situ udah mengalami koma, atau mungkin dia sudah orang tua yang sepuh ya, dia sudah tidak mampu gitu untuk menahan lapar. Kalau misalnya dia menahan lapar, otomatis bakalan berisiko panjang untuk dirinya. Nah itu tidak diwajibkan, itu boleh tidak melaksanakan puasa. Kemudian di sini ialah menetap. Nah maksud menetap itu apa? Jadi misalnya kita nih udah di satu daerah ya, kita kerja di situ, kita tempat tinggal di situ. Nah selama bulan puasa ini kita tidak ada berpergian, nah itu wajib hukumnya puasa. Tapi kalau misalnya orang yang sedang berpergian, atau bisa dibilang ada yang tahu nggak orang yang berpergian itu apa namanya? Musafir. Musafir, iya. Jadi yang seseorang yang musafir ya, tapi juga ada catatannya ya. Misalnya kita nih di Binjai, masa ke Medan udah kita beralasan jauh ke Medan gitu, tidak ya. Ada ketentuannya, ada fatwanya bahwasanya ya berapa kilometer dulu baru kita bisa dikatakan musafir. Nah seperti itu. Nah kemudian syarat sah puasa. Nah syarat sah puasa di sini ialah pertama tadi juga Islam ya, seperti yang Bapak katakan lagi tadi ya, Islam pasti kita wajib ya, ditinggalkan itu pastinya berdosa ya sama kita, karena kita juga sudah ada perintahnya ya. Islam KTP pun dia tetap wajib ya. Oke, kemudian di sini dia berakal ya, seperti yang Bapak katakan tadi, wajib berakal. Jangan sampai kita itu tidak berakal ya, karena kalau misalnya kita nggak berakal ya mau rupanya kayak sapi itu ya, terusnya makan tidur gitu kan, buang air kotor gitu kan, segala macam, nggak pakai baju tuh, jangan ya. Jadi mudah-mudahan kita tetap berakal seterusnya. Kemudian di sini suci dari hadas besar. Nah contoh nih kayak misalnya tadi seorang perempuan kan mengalami menstruasi ya, itu kan hadas besar karena apa, dia mengeluarkan kotoran ya dari rahimnya. Nah tapi itu secara biologis itu sebenarnya memang sudah fitrahnya wanita, tetapi bagi wanita yang memang sudah mengalami menstruasi ya, di sini dia nggak boleh ya melakukan puasa ya. Jadi dia nggak bisa melaksanakan, tapi dia wajib menggantinya ya, mengqadha atau membayar nanti fidyah. Kemudian di sini juga dia mumayyiz. Nah ada yang tahu nggak mumayyiz itu apa? Enggak Pak. Nah nggak tahu ya. Nah ya, mumayyiz itu bukan makanan ya, bukan minuman ya. Jadi mumayyiz itu ialah ketika seseorang yang sudah dikatakan sudah
memahami, ya sudah mengerti apa itu yang baik dan buruk ya. Jadi dia sudah bisa membedakan. Nah, ada orang yang dewasa tapi dia belum mumayyiz tuh ada gitu. Tapi yang jelas kalau misalnya dia udah balik, pemikirannya sudah mumayyiz, nah dan dia memang berakal, itu pasti sudah menjadi syarat untuk melaksanakan sah puasa tadi. Kemudian di sini dia tadi mengetahui waktu puasa. Nah, jadi waktu-waktu puasa itu sebenarnya nggak bisa sembarangan ya, puasa wajib ya. Nah, jadi kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, kemudian ketika Idul Fitri boleh nggak kita berpuasa wajib? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi di bulan di hari-hari tertentu itu nggak boleh ya, seperti di Idul Fitri, Idul Adha atau hari raya Tasyrik ya, itu di tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Jadi di tanggal tersebut juga kita nggak boleh berpuasa ya. Nah, jadi itu dicatat ya, biar kita juga paham ya, untuk kedepannya di hari-hari tersebut itu kita nggak boleh menggantinya. Kemudian di sini Bapak akan jelaskan rukun puasa. Nah, rukun puasa itu step-step atau langkah-langkah kita untuk melaksanakan puasa. Nah, di sini yang pertama tuh ada niat. Nah, niat itu kita bacakan ketika malam hari atau sebelum sahur ya, atau setelah sahur, intinya sebelum masuk waktu puasa. Nah, jadi ada yang tahu nggak kalau misalnya Bapak tanya niat berpuasa? Mungkin ini ketua kelas dulu udah pernah puasa atau puasa setengah hari ya. Nah, coba niat puasa itu apa? Tahu nggak? Oke, lupa ya, biasa. Nah, jadi Bapak bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardu syahri Ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala. Nah, sengaja aku berpuasa pada bulan Ramadan ya, karena Allah Ta'ala. Jadi wajib membaca niat terlebih dahulu. Kemudian di sini juga dia menahan diri dari hal yang membatalkan ya. Jadi mulai dari makan itu pasti batal. Tapi hal-hal yang membatalkan itu banyak ya. Jadi ya kita juga nggak boleh sembarangan berbicara, menahan nafsu kita dari hal-hal yang menjadikan itu mudarat. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu harus dihindari. Kemudian di sini intinya ketika kita melaksanakan puasa ya, jangan lupa juga yang wajibnya ya, seperti sholatnya itu kalau bisa ditambah dengan sunnah-sunnah seperti membaca Al-Quran. Kemudian setelah rukun ya, di sini ada namanya sunnah di bulan puasa. Kira-kira di sini udah pernah belum kalau misalnya Bapak kasih tahu sunnah-sunnah puasa? Jadi pertama itu dia mengakhirkan sahur, maksudnya ya kita disunahkan itu untuk sahur terlebih dahulu. Karena kenapa? Kalau misalnya kita nggak sahur nih, otomatis kan di siang hari kita bakalan menahan lapar yang luar biasa, haus yang luar biasa. Kemungkinan besar ya kalau misalnya memang niat kita setengah-setengah ya untuk berpuasa, pasti kita batal itu di siang harinya. Terus setengah hari ya, puasa yang yuk, pagi-pagi buka periuk, ya ada itu istilahnya. Jadi jangan sampai kita nggak bersahur ya, karena sahur itu juga sunnah. Kemudian di sini kita berbuka dengan yang manis-manis ataupun kurma ya, karena makanya kenapa bulan puasa itu banyak kurma, karena sunnah ataupun yang dilakukan Rasulullah ketika terdahulu ya, dia itu memakan buah kurma ketika sahur dan juga berbuka puasa. Makanya kita kalau bisa itu berbuka dulu dengan kurma, segelas air putih dan makanan yang manis. Jangan kalian ada beli es folding lah, apa yang pengen semua dimakan. Akhirnya apa? Sakit perut ya kan. Nanti nggak sholat taraweh ya kan, ngantuk. Jangan ya, jangan tamak ya, jangan semua mau dimakan karena lapar mata itu. Mungkin pas di sorenya lihat jalan-jalan takjil ya. Jadi yang seperti itu harus sudah dipahami ya. Kemudian berdoa. Nah, berbuka puasa itu kita juga harus berdoa supaya apa yang kita jalani hari ini itu bisa diterima ya.
Jadi jangan sampai kita lupa untuk berdoa sebelum berbuka puasa. Ya. Nah, setelah itu di sini Bapak akan jelaskan sedikit ya penyebab batal puasa. Nah, jadi banyak sekali nih yang menjadikan batal puasa. Salah satunya ya tadi makan dan minum ya, atau mungkin hal-hal yang bikin puasa itu sebenarnya kita itu hanya menahan lapar dan haus gitu, makruh puasanya ya, kita nggak mendapat pahala gitu, sayang sekali gitu, kita hanya menahan lapar dan haus. Salah satunya itu seperti kita mau melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal tercela. Nah, siapa yang di bulan puasa itu masih sering menceritain kejelekan kawan-kawannya, gibah, itu nggak boleh. Memprovokasi kawannya nih, itu ketua kelas itu badannya bau kali itu, tengoklah itu. Nah, provokasi nih kawan-kawan, terakhir kawan-kawannya itu menghina, menjelek-jelekkan. Nah, itu nggak boleh ya. Hal yang seperti itu harus kita pahami, nggak boleh ya, karena nanti sayang ibadah puasanya, pahala puasanya kita nggak dapet, jadi cuma lapar dan haus aja. Nah, jadi yang seperti itu kalau bisa jangan sampai. Kemudian di sini ya harus tetap berakal ya, jangan sampai hilang akal, karena orang yang hilang akal itu batal puasanya, atau mungkin kesurupan itu juga salah satunya hilang akalnya gitu. Nah, itu jadi makruh puasanya, jadi batal puasanya. Nah, memasukkan segala sesuatu ke dalam lubang. Nah, contoh nih mobil itu nggak boleh sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya di ujung ini kita bisa pakai itu, kita nggak ada masalah. Memasukkan tangan ke dalam mulut, nah ke telinga itu nggak boleh. Nah, jadi segala macam hal yang membatalkan seperti itu ya kita harus sudah pahami dari sejak dini ya. Jangan pula nanti kita udah orang tua, udah bapak-bapak, kita ngupil gitu, nggak batal kok gitu. Nah, ngerokok gitu juga batal. Ingatin kalau ada bapaknya atau mungkin tetangganya bawa bapak bulan puasa kan boleh ngerokok gitu. Nggak boleh ya Pak. Nah, makruh tuh Pak, sayang puasa bapak. Nah, kemudian di sini ya dia itu tidak sedang haid atau nifas ya, karena kalau misalnya ketika dia sedang berpuasa tapi dia tiba-tiba haid ya itu batal puasanya ya. Kemudian di sini juga murtad. Nah, ada yang tahu nggak murtad tuh? Dari agama Pak. Iya, keluar dari agama. Dia lock out dari agama. Itu batal puasanya. Ya, jadi jangan sampai kita murtad ya, karena kita mempercayakan hal lain ya, syirik itu juga jangan sampai ya. Hal-hal yang seperti itu tuh harus dihindari lah di bulan puasa. Nah, kemudian hal-hal yang seperti itu harus segera ya kita introspeksi, kira-kira selama ini bulan puasa kita tuh udah bagus atau belum. Nah, mungkin kalau misalnya di kelas ini ada yang belum balik nggak masalah, tapi kalau misalnya nanti memang sudah menjadi wajib ya sesuai dengan syarat-syarat tadi, segera untuk melaksanakan puasa itu dengan sebaik-baiknya. Oke, udah bisa dipahami. Nah, karena kayaknya Bapak dari tadi ngomong aja nih gitu. Nah, kami ngantuk Pak, suntuk kami Pak. Nah, Bapak ada game sedikit, nah biar supaya seru ya. Nah, jadi instruksi itu dari Bapak, jadi bisa diikutin. Nah, jadi kalau misalnya Bapak bilang are you ready, jawabannya I siapa gitu. Oke ya. Oke Pak. Oke. Are you ready? I siapa? Oke. Nah, kita mulai. Nah, jadi game saya itu seperti ini, itu game konsentrasi namanya. Jadi kalau misalnya Bapak perintahkan untuk pegang kepala, maka pegang kepalanya. Tapi kalau misalnya pegang telinga, ya diganti tuh pegang telinganya. Ya, jangan yang lain-lain ya, yang itu aja dulu. Oke. Nah, jadi sudah bisa kita mulai. Siapa? Are you ready? siapa? Oke. 1, 2, 3. Pegang telinganya. Nah, itu kamu aduh, fokus dulu, fokus. Nah, katanya tadi ngantuk. Nah, jadi biar smart lagi nih, biar konsisten. Oke. Ya, sekarang pegang hidungnya. Nah, hidungnya mana ya? Mana? Oke, hidungnya di depan semua ya, nggak ada hidungnya di belakang ya. Oke, pegang mulutnya. Oke, yang sekarang pegang telinga, kepala, hidungnya. Ayo, bingung ya. Oke, nah nggak apa-apa itu
hanya intermezzo dari Bapak ya, ice breaking supaya lebih cair suasananya, nggak kaku-kaku kali. Bapak juga ngajar ya, kalau bisa ada interaksi dari kalian. Ketika ada mau ditanya silahkan, kalau misalnya nggak ada maka Bapak akhiri nih. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ada Pak. Ada, Oke, Pak. ada ya. Oke, jadi mengenai puasa ya, saat ini Bapak menjelaskan yang wajibnya, mungkin di lain waktu Bapak akan menjelaskan yang puasa sunnahnya ya. Nah, jadi di sini ada tugas sedikit dari Bapak ya. Jadi Bapak akan bagi ya ke kelompok, tugas kelompok, karena di sini kita 25 orang. Jadi Bapak bagikan aja itu satu kelompok 5 orang ya. Jadi satu kelompok dari 5 orang terserah, nanti boleh diurus sama ketua kelasnya untuk masing-masing kelompoknya ya. Serahkan ke saya. Tugasnya itu pertama, nah jadi beli kertas karton ya, satu aja kertas karton. Nah, kemudian apa yang Bapak jelaskan hari ini mohon ditulis dengan rapi atau membuat bagan sekreasi mungkin. Nah, itu bakalan jadi kita pajangan di mading untuk di kelas. Nah, dan akan penilaian yang semakin kreatif nilainya lebih bagus, dan bakalan ada hadiah dari Bapak di minggu depan. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Ya, ada yang bertanya lagi nggak ada? Nggak ada, Pak. Oke, baiklah. Mungkin sedikit dari Bapak ya untuk pembelajaran kita hari ini mengenai puasa. Nah, semoga menjadi khazanah baru untuk kita ke depan dan bermanfaat tentunya buat kita dan orang di sekitar kita, dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perilaku Bapak yang kurang menyenangkan kepada Allah. Bapak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.